Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-141. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan dalam pertempuran dahsyat, Ye Yunfei dengan tenang memusnahkan puluhan ahli sekte angin ilahi hanya dengan formasi pedang 5 elemen. Kekuatan 4 sekte besar runtuh seketika, menjadikannya penguasa tak tertandingi di benua Tianxuan. Ia lalu membersihkan ancaman tersisa, termasuk Pangeran Tianmo dan ras iblis kuno. Setelah menata ulang kekuatan dunia dan membimbing sekutu, Ye Yunfei memilih meninggalkan benua, membawa tekad menuju tingkat lebih tinggi, sementara namanya menjadi legenda yang mengguncang seluruh wilayah. Tetua yang berdiri dengan sikap tenang, sosoknya tampak sederhana namun memancarkan wibawa yang membuat seluruh suasana di alun-alun menjadi lebih tertib dan terarah. Para pejabat tinggi yang datang untuk menyaksikan semuanya segera menunjukkan rasa hormat mereka dengan membungkuk kepada lelaki tua berbaju biru itu. Gerakan mereka serempak dan penuh kehati-hatian, seolah setiap detail sikap harus dijaga di hadapan sosok yang memiliki posisi tinggi di dalam sekte. Tetua yang mengangguk sedikit, gerakan yang sederhana namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia telah menerima penghormatan tersebut. Sikapnya tidak berlebihan, tetapi justru dari kesederhanaan itu terpancar keyakinan diri yang kuat. Kemudian ia mengarahkan perhatiannya kepada Ye Yunfei, yang saat itu menggunakan identitas Suye, dan dengan nada yang tenang ia menyampaikan bahwa proses dapat dimulai, serta menegaskan bahwa selama Suye mampu membuat segmen pertama bersinar, maka ia akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte Bumi Tebal. Ye Yunfei memahami dengan sangat jelas bahwa dalam situasi seperti ini, menjaga identitasnya tetap tersembunyi adalah keputusan yang paling bijak. Oleh karena itu, ia memilih menggunakan nama Suye tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Wajahnya tetap tenang, sementara matanya memancarkan ketenangan yang dalam, seolah semua yang terjadi di sekitarnya tidak mampu menggoyahkan pikirannya. Di alun-alun, perhatian semua orang terfokus sepenuhnya pada Ye Yunfei. Tidak ada satupun yang mengalihkan pandangan, karena momen ini bukan sekadar ujian biasa, melainkan kesempatan untuk menyaksikan apakah seseorang layak memasuki sekte Bumi Tebal. Banyak dari mereka yang diam, tetapi di balik keheningan itu, hati mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Pikiran Ye Yunfei dipenuhi dengan berbagai wawasan dan pengalaman mengenai hukum atribut bumi. Sebagai mantan Kaisar Langit, ia telah melakukan penelitian mendalam tentang berbagai hukum di dunia, termasuk hukum-hukum yang mengatur sifat bumi. Semua pemahaman itu tidak sekadar teori, melainkan hasil dari pengalaman panjang yang telah ia lalui. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, ia juga telah berlatih metode geomansi bersama Taoist Dadi, yang membuat pemahamannya terhadap hukum bumi menjadi semakin mendalam dan terperinci. Dalam dirinya, pemahaman itu tersusun rapi, seperti lapisan-lapisan yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa tingkat penguasaan hukum atribut bumi yang dimiliki Ye Yunfei telah melampaui apa yang biasa dipahami oleh praktisi pada umumnya, bahkan jauh melampaui Dao Agung Bumi yang dikenal luas. Ye Yunfei melangkah maju dengan gerakan yang stabil. Setiap langkahnya terasa mantap, menunjukkan kendali penuh atas tubuh dan energi di dalam dirinya. Ketika ia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah pilar, gerakannya terlihat sederhana, tanpa tambahan gerakan yang berlebihan, namun di dalam kesederhanaan itu terkandung kekuatan yang sangat terkontrol. Bagian pertama dari silinder itu langsung diterangi dan memancarkan cahaya yang jelas. Hasil tersebut langsung memicu reaksi dari orang-orang di sekitar, yang mulai berbicara di antara mereka, menilai bahwa hasil itu menunjukkan bahwa ia layak menjadi murid sekte Tanah Tebal. Tetua yang kembali mengangguk, kali ini dengan sedikit tanda kepuasan yang terlihat dari ekspresinya. Namun, peristiwa tidak berhenti di situ. Bagian kedua dari silinder itu kemudian ikut menyala, memperlihatkan bahwa hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi syarat dasar, tetapi juga melampaui harapan awal. Reaksi dari kerumunan menjadi lebih kuat, menunjukkan bahwa hasil tersebut menandakan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Mata tetua yang mulai berbinar, menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikan perkembangan yang terjadi. Ekspresinya tidak lagi sepenuhnya datar, karena ia mulai menyadari bahwa pemuda di hadapannya memiliki potensi yang tidak biasa. Kemudian, bagian ketiga dari silinder itu juga menyala dengan sangat terang. Peristiwa ini membuat suasana di alun-alun berubah drastis. Banyak orang yang tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka, karena hasil tersebut menunjukkan bahwa Ye Yunfei memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti tingkat tinggi. Para pejabat tinggi yang berada di sekitar mulai berbicara dengan penuh semangat, menilai bahwa sekte mereka telah menemukan seorang jenius muda yang luar biasa.
Pemahaman umum di antara mereka adalah bahwa setiap sekte sangat menginginkan kehadiran para jenius muda, karena mereka adalah representasi masa depan. Dengan munculnya seseorang seperti Ye Yunfei, harapan terhadap masa depan sekte Bumi Tebal menjadi semakin besar. Tetua Yan menunjukkan kepuasan yang jelas. Ia bahkan tertawa, memperlihatkan bahwa hasil tersebut benar-benar sesuai dengan harapannya. Di sisi lain, Taois Dadi yang menyaksikan semua itu merasa lega, karena ia telah yakin sejak awal bahwa bakat Ye Yunfei tidak akan mengecewakan. Namun, apa yang terjadi berikutnya melampaui semua dugaan. Bagian keempat dari silinder itu tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya yang sangat kuat hingga seluruh pilar tampak berkilauan. Pemandangan itu membuat seluruh alun-alun menjadi hening. Tidak ada yang langsung berbicara, karena semua orang membutuhkan waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Menurut tradisi sekte Bumi Tebal, bagian keempat dari pilar Bumi Tebal adalah penentu apakah seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi putra suci. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya 2 orang yang pernah mencapai tahap tersebut, yaitu Ouyang Feng dan Du Fen, dan keduanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapainya. Namun kini, seorang pemuda yang bahkan belum resmi bergabung dengan sekte telah mencapai tahap tersebut dalam 1 kali ujian. Fakta ini mengguncang pemahaman semua orang yang hadir. Setelah keheningan yang mencekam, suasana langsung dipenuhi oleh diskusi yang penuh keterkejutan. Taois Dadi sendiri tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengetahui bahwa Ye Yunfei sangat berbakat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ia akan langsung mencapai tahap tertinggi. Tetua yang juga menunjukkan ekspresi yang sama, matanya dipenuhi dengan keterkejutan sekaligus kegembiraan. Sementara itu, Ye Yunfei hanya menggelengkan kepala dengan ringan, memperlihatkan sikap santai yang kontras dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Baginya, semua ini tidak lebih dari hasil yang wajar dari pemahamannya sendiri. Pada saat itu, seorang pria parubaya berwajah persegi melangkah memasuki alun-alun dan berdiri di depan Ye Yunfei. Kehadirannya langsung dikenali oleh semua orang sebagai pemimpin sekte Houtu. Ia datang setelah melihat perubahan pada pilar tersebut, yang menarik perhatiannya. Kedatangan pemimpin sekte diikuti oleh munculnya lebih banyak tokoh penting lainnya, yang semuanya berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan hasil ujian tersebut. Bahkan Ouyang Feng dan gurunya, Tao Wenxi, juga datang. Tao Wenxi menatap Ye Yunfei dengan tajam, menunjukkan sikap yang penuh kecurigaan. Ia menyatakan bahwa pilar tanah tebal adalah benda suci sekte dan mempertanyakan keberanian seorang luar untuk menyentuhnya. Namun tetua yang segera menanggapi dengan tegas, menjelaskan bahwa ujian tersebut dilakukan atas izinnya. Ketegangan antara keduanya segera terasa. Sebagai rival lama, mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk saling menekan. Tao Wenxi kemudian mengungkapkan keraguannya terhadap asal-usul Ye Yunfei dan menyarankan agar ia ditangkap dan diinterogasi. Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari tetua Yan, yang menunjukkan kemarahan dan melepaskan tekanan spiritual. Tao Wenxi tidak mundur, dan ia juga menunjukkan kekuatannya. Ketegangan di alun-alun meningkat, membuat semua orang menyadari bahwa konflik lama antara kedua tetua itu kembali muncul. Namun, sebelum situasi berkembang lebih jauh, pemimpin sekte melangkah maju dan menghentikan mereka. Dengan wibawa yang dimilikinya, ia menenangkan keadaan dan meminta Ye Yunfei untuk melakukan 1 pukulan lagi sebagai verifikasi. Ye Yunfei menerima permintaan tersebut tanpa ragu. Ia kembali melangkah maju dan melakukan pukulan yang sama seperti sebelumnya. Hasilnya tidak berubah, keempat bagian pilar kembali menyala secara berurutan, menegaskan bahwa hasil sebelumnya bukan kebetulan. Reaksi di alun-alun kembali memuncak. Pemimpin sekte sendiri menunjukkan kegembiraan yang jelas, menatap Ye Yunfei seolah melihat sesuatu yang sangat berharga. Dalam pandangannya, pemuda ini adalah bakat langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa abad, seseorang yang dapat membawa perubahan besar bagi sekte di masa depan. Pemimpin sekte itu berdiri di tengah alun-alun dengan wibawa yang tak terbantahkan, tatapannya menyapu seluruh kerumunan sebelum akhirnya tertuju pada Ye Yunfei yang berdiri tenang. Dalam suasana yang dipenuhi ketegangan dan rasa ingin tahu itu, ia tiba-tiba menyatakan dengan suara lantang bahwa sejak saat itu, Su Ye adalah putra suci sekte Bumi Tebal mereka. Pernyataan tersebut mengguncang seluruh alun-alun, menciptakan gelombang keterkejutan yang menyebar di antara para murid dan pejabat tinggi yang hadir. Semua orang terdiam sejenak, mencoba mencerna makna dari keputusan tersebut. Seorang anak yang bahkan belum resmi memulai pelatihannya, yang baru saja mengikuti ujian, langsung diangkat menjadi putra suci. Hal ini terasa begitu tiba-tiba dan sulit diterima oleh banyak pihak. Di antara kerumunan, perasaan tidak puas dan iri mulai tumbuh, terutama di hati para murid yang telah lama berlatih dan berharap mencapai posisi tersebut melalui usaha bertahun-tahun.
Namun, kenyataan tidak dapat disangkal. Anak bernama Suye ini telah menunjukkan bakat luar biasa dengan menyalakan keempat bagian pilar tanah tebal hanya dalam satu pukulan. Pemandangan itu masih terpatri jelas di benak semua orang, menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Bahkan mereka yang merasa iri pun terpaksa mengakui keunggulan yang ditampilkan di hadapan mereka. Di tengah suasana yang mulai memanas itu, Tao Wenzi tiba-tiba angkat bicara, menunjukkan sikap tegas yang mencerminkan penolakannya. Ia menyampaikan bahwa latar belakang anak ini tidak diketahui, dan bahkan belum resmi bergabung dengan sekte. Dengan alasan tersebut, ia menilai bahwa menjadikannya putra suci secara langsung akan sulit untuk diterima oleh banyak orang. Pernyataan Tao Wenzi bukan hanya sekadar keberatan, tetapi juga mencerminkan kepentingan yang lebih dalam. Semua orang yang memahami situasi tahu bahwa Suye dibawa oleh Yan Tianzong untuk diuji. Jika ia benar-benar menjadi putra suci, maka hal itu setara dengan Yan Tianzong telah membina dua putra suci sekaligus, sesuatu yang akan sangat meningkatkan prestisenya di dalam sekte. Tao Wenzi jelas tidak ingin melihat hal tersebut terjadi. Pemimpin sekte tetap berdiri dengan tenang, mengingatkan bahwa aturan kuno sekte tanah tebal menyatakan bahwa siapapun yang mampu menyalakan tahap keempat pilar tanah tebal berhak langsung menjadi putra suci. Aturan itu telah diwariskan sejak lama dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun Tao Wenzi tetap bersikeras bahwa kedudukan putra suci sangat penting dan tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Suaranya mencerminkan keyakinan yang kuat, dan dalam sekejap, beberapa pejabat tinggi lainnya mulai menunjukkan dukungan terhadapnya. Satu persatu, mereka melangkah maju dan menyatakan ketidaksetujuan mereka, hingga lebih dari selusin pejabat tinggi berdiri di pihak Tao Wenzi. Pemandangan itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Pemimpin sekte tampak sangat marah, wajahnya berubah, menunjukkan bahwa situasi ini telah melampaui batas yang dapat ia toleransi. Jelas terlihat bahwa Tao Wenzi memiliki pengaruh yang besar di dalam sekte Houtu, hingga mampu menggerakkan begitu banyak anggota berpangkat tinggi untuk menentang keputusan pemimpin sekte secara terbuka. Konflik internal di dalam sekte tanah tebal tampak begitu nyata dan dalam. Ketegangan itu terasa seperti benang yang ditarik terlalu kencang, siap putus kapan saja. Di tengah situasi tersebut, Ye Yunfei hanya memperhatikan dengan tenang, bahkan di dalam hatinya muncul senyum sinis. Awalnya, ia tidak tertarik dengan pertikaian internal sekte ini, tetapi sikap Tao Wenzi yang terus mengincarnya sejak awal membuatnya tidak lagi bisa mengabaikannya. Tanpa ragu, Ye Yunfei melontarkan sindiran tajam yang langsung mengguncang suasana. Ia menyinggung bagaimana Tao Wenzi secara terang-terangan menentang keputusan pemimpin sekaligus mengabaikan aturan kuno sekte, seolah menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari pemimpin itu sendiri. Ia bahkan menyiratkan bahwa mungkin lebih baik jika Tao Wenzi saja yang menjadi pemimpin sekte. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke inti konflik. Seluruh alun-alun kembali terdiam, kali ini bukan karena keterkejutan terhadap bakat, melainkan karena keberanian luar biasa dari seorang pemuda yang berani berbicara seperti itu di hadapan semua orang. Tao Wenzi, yang memiliki posisi tinggi dan kekuasaan besar, kini diprovokasi secara terbuka. Kemarahannya langsung meledak. Ia bergerak dengan niat yang jelas, mengarahkan tekanan spiritual yang besar ke arah Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei telah bersiap. Dengan mengaktifkan jubah bayangan surgawi, ia mundur dalam sekejap dan muncul jauh dari posisi semula, menatap Tao Wenzi dengan pandangan dingin yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pergerakan itu membuat semua orang kembali terkejut. Kecepatan yang ditampilkan Ye Yunfei berada di luar dugaan, menunjukkan bahwa kemampuannya tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum bumi saja. Tatapan Ye Yunfei tetap tajam saat ia memperingatkan Tao Wenzi bahwa tindakan tersebut akan disesali. Namun hal itu justru semakin memicu kemarahan Tao Wenzi, yang merasa harga dirinya diinjak oleh seorang pemuda yang berani menantangnya di depan umum. Situasi hampir berubah menjadi bentrokan terbuka, namun pemimpin sekte kembali turun tangan. Dengan wibawa yang kuat, ia menghentikan konflik tersebut dan menegaskan kembali keputusannya bahwa Suye adalah putra suci sekte bumi tebal. Ia juga menekankan bahwa keputusan tersebut bukan hanya kehendaknya, tetapi juga sesuai dengan aturan kuno sekte yang tidak boleh diabaikan. Kemudian, dengan satu gerakan, sebuah token kuning terbang menuju Ye Yunfei. Token itu tampak berat dan penuh makna, dengan rune elemen bumi yang terukir jelas di permukaannya. Benda tersebut adalah simbol resmi dari putra suci sekte bumi tebal. Keputusan itu akhirnya mengakhiri perdebatan. Pemimpin sekte segera meninggalkan tempat tersebut, sikapnya menunjukkan ketegasan yang baru setelah peristiwa tersebut. Kata-kata Ye Yunfei sebelumnya tampaknya telah mendorongnya untuk bersikap lebih kuat. Di sisi lain, wajah Tao Wenzi tampak muram.
Ia menatap sosok pemimpin sekte yang pergi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya kepada Ye Yunfei dengan tatapan dingin yang jelas mengandung ancaman, sebelum akhirnya berbalik dan pergi bersama Ouyang Feng dan para pendukungnya. Sebelum meninggalkan alun-alun, Ouyang Feng menoleh dan melakukan gerakan yang menunjukkan niat permusuhan yang kuat terhadap Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak terpengaruh, menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang kekanak-kanakan. Tetua yang kemudian mendekati Ye Yunfei dengan ekspresi yang menunjukkan kekhawatiran. Ia memahami karakter Tao Wenzi dengan sangat baik dan mengetahui bahwa orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia memperingatkan Ye Yunfei untuk berhati-hati dalam setiap langkahnya di dalam sekte. Ye Yunfei hanya mengangguk, menerima peringatan tersebut dengan sikap tenang. Baginya, semua ini hanyalah awal dari rangkaian kejadian yang telah ia perkirakan sebelumnya. Tetua yang kemudian membawa Ye Yunfei ke sebuah gunung kultivasi yang terletak di dekat gunung milik Taois Dadi. Tempat itu tenang dan dipenuhi energi spiritual yang sangat kaya. Di puncak gunung terdapat sebuah gua. Di dalamnya terpasang perangkat pengumpul roh yang membuat energi di dalamnya menjadi sangat padat, bahkan tampak seperti kabut yang memenuhi ruang. Ye Yunfei duduk bersila di dalam gua, merasakan ketenangan yang menyelimuti dirinya. Ia menyadari bahwa bintang Xuan Huang memang layak disebut sebagai inti dari gugusan bintang Xuan Huang, karena kualitas energi dan hukum alamnya jauh melampaui benua Tian Xuan. Dalam pikirannya, ia memahami bahwa sekte tanah tebal hanyalah batu loncatan. Tujuan sebenarnya adalah Akademi Dao Surgawi, tempat di mana ia dapat melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasi dan menyelidiki berbagai hal yang lebih dalam. Tanpa menunda, Ye Yunfei mulai mengolah kitab suci 9 Yang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari luar gua, muncul gangguan yang menandakan datangnya masalah. Ye Yunfei tidak terkejut. Ia telah memahami bahwa setelah menyinggung Tao Wenzi, masalah seperti ini tidak akan terhindarkan. Ia pun berjalan keluar dari gua dan melihat sekitar selusin murid berdiri di sana, masing-masing memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, yaitu menantang posisi Ye Yunfei sebagai putra suci. Ketidakpuasan mereka terlihat jelas, mencerminkan kecemburuan dan keinginan untuk menguji kemampuan orang yang baru saja mendapatkan posisi tertinggi di antara para murid. Salah satu dari mereka melangkah maju, berniat menyampaikan tantangan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan maksudnya, Ye Yunfei bergerak lebih dulu. Dengan satu gerakan cepat, ia langsung menjatuhkan lawannya. Peristiwa itu terjadi begitu cepat sehingga banyak yang tidak sempat bereaksi. Tubuh murid tersebut terlempar jauh, meninggalkan kesunyian yang dipenuhi keterkejutan di antara mereka yang menyaksikan. Ye Yunfei menepis Zhang Jie dengan satu telapak tangan, gerakannya cepat dan tanpa ragu, lalu menatap murid-murid lainnya dengan ekspresi tenang yang seolah tidak terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Dalam keadaan itu, ia menyampaikan pertanyaan dengan nada datar, menanyakan apakah masih ada yang tidak setuju. Tatapan matanya menyapu seluruh kelompok murid di hadapannya, memberi tekanan yang tidak terlihat namun terasa jelas di hati mereka. Para murid semuanya agak khawatir. Peristiwa yang baru saja terjadi membuat keberanian mereka goyah. Zhang Jie yang sebelumnya berdiri dengan percaya diri kini telah tersingkir dengan mudah, dan pemandangan itu masih terbayang jelas di benak mereka. Di antara mereka, seorang murid dengan kekuatan tingkat ke-7 dari alam gua surga melangkah maju, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara, meskipun keraguan tampak jelas dari gerakannya. Namun sebelum ia sempat menyampaikan maksudnya, Ye Yunfei sudah muncul di hadapannya dalam sekejap. Pergerakannya begitu cepat hingga sulit ditangkap oleh mata biasa. Dengan satu tamparan yang tegas, murid itu terlempar dan mendarat agak jauh. Kepalanya terkulai ke samping, tubuhnya kehilangan kesadaran sepenuhnya. Akibatnya, murid-murid lainnya memandang Ye Yunfei dengan rasa takut yang luar biasa. Mereka mulai menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka tidak dapat dijembatani hanya dengan jumlah atau keberanian semata. Mengusir kultivator alam gua surga tingkat 7 dengan satu pukulan telapak tangan adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Ye Yunfei tetap berdiri dengan sikap tenang, wajahnya tidak menunjukkan perubahan emosi sedikit pun. Ia kemudian menyampaikan bahwa jika masih ada yang belum puas, mereka bisa datang sekaligus, karena ia tidak ingin waktunya terbuang untuk hal-hal seperti ini. Dalam hatinya, ia benar-benar tidak tertarik untuk menghadapi para kultivator alam gua surga ini, karena perbedaan tingkat kekuatan membuat pertarungan seperti itu terasa tidak berarti. Para murid yang tersisa saling memandang, kebimbangan dan ketidakpuasan bercampur dalam diri mereka. Beberapa dari mereka merasa tersinggung oleh sikap Ye Yunfei yang dianggap terlalu meremehkan, sementara yang lain mulai ragu apakah mereka mampu menghadapi seseorang seperti itu.
Salah satu murid yang berada di tingkat ke-8 alam gua surga akhirnya menggertakkan giginya, menguatkan diri dan menyatakan bahwa mereka harus menyerang bersama, karena ia tidak percaya Ye Yunfei mampu menghadapi begitu banyak orang sekaligus. Dorongan itu akhirnya membuat sekitar selusin murid mengumpulkan keberanian mereka dan mengepung Ye Yunfei. Mereka bergerak dengan hati-hati, mencoba menutup semua celah, berharap jumlah mereka dapat memberikan keuntungan. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan sedikit pun ketegangan. Ia mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, penggunaan teknik tersebut membuat kecepatannya melampaui batas yang dapat diikuti oleh para kultivator alam gua surga. Bagi mereka, sosok Ye Yunfei seolah menghilang tanpa jejak. Serangkaian tamparan kemudian terjadi secara beruntun. Para murid yang mengepungnya satu persatu terlempar, tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Dalam waktu yang sangat singkat, selusin murid itu telah jatuh di kejauhan, sebagian kehilangan kesadaran, sementara yang lain hanya mampu menahan rasa sakit yang mereka rasakan. Para murid ini termasuk mereka yang berada di tingkat ke-6, ke-7, dan ke-8 alam gua surga, namun tidak satupun dari mereka mampu menahan satu serangan pun dari Ye Yunfei. Pemandangan itu menciptakan keheningan yang berat, seolah semua orang di sekitar kehilangan kata-kata. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dengan ringan, menunjukkan ketidakpuasan terhadap kemampuan lawan-lawannya. Ia kemudian berbalik dan berjalan kembali ke gua, sikapnya tetap tenang seperti sebelumnya. Di kejauhan, banyak murid yang telah mendengar kabar tersebut berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, tidak menyangka bahwa seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte dapat menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat terdengar, menarik perhatian semua orang. Seorang pria berjubah hitam muncul dan berjalan menuju gunung kultivasi Ye Yunfei. Setiap langkah yang diambilnya membuat suasana terasa berat, seolah seluruh area ikut merespons kehadirannya. Energi bumi berwarna kuning terus mengalir di sekelilingnya, memperlihatkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap atribut tersebut. Nama Shangguan Ba segera disebut oleh beberapa orang yang mengenalinya. Ia dikenal sebagai murid terkuat sekte Tanah Tebal di tingkat alam gua surga. Selama beberapa tahun terakhir, ia mengasingkan diri untuk menembus ke alam inti mendalam tingkat rendah, dan kemunculannya saat ini menunjukkan bahwa ia telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar gunung kultivasi Ye Yunfei, tertarik untuk menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Di kejauhan, di puncak gunung lain, Ouyang Feng berdiri dengan tenang, mengamati seluruh situasi dengan tatapan penuh perhitungan. Puluhan murid mengelilinginya, menunjukkan bahwa ia memiliki pengaruh yang kuat di antara mereka. Salah satu murid di dekatnya menyampaikan rasa ingin tahu mengenai hasil pertarungan yang akan terjadi. Ouyang Feng menanggapi dengan sikap yang tenang namun penuh makna, menunjukkan bahwa menang atau kalah bukanlah hal yang paling penting. Baginya, ini hanyalah awal dari rencana yang lebih besar, karena ia tidak berniat membiarkan Su Ye tetap berada di sekte Houtu. Di gunung kultivasi, Shangguan Ba telah tiba di depan gua Ye Yunfei. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dikelilingi oleh kabut kuning yang terus bergerak, memberikan kesan bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia berada di tingkat ke-10 alam gua surga, sebuah tingkat yang sudah mendekati batas sebelum memasuki alam berikutnya. Pada saat itu, Taois Dadi muncul dari bawah tanah, memperhatikan Shangguan Ba dengan sikap yang tidak terlalu serius. Ia menunjukkan pandangan meremehkan, karena dalam pengetahuannya, kekuatan Ye Yunfei berada jauh di atas tingkat tersebut. Taois Dadi kemudian mengajak Ye Yunfei untuk pergi ke Menara Bumi, sebuah tempat yang memiliki sumber energi dan hukum atribut bumi yang melimpah. Tempat itu dikenal sebagai lokasi kultivasi suci bagi sekte bumi tebal. Penjelasan tersebut membuat Ye Yunfei memahami bahwa tempat itu memiliki nilai yang tinggi, sehingga ia menyetujui untuk melihatnya. Namun Shangguan Ba merasa diabaikan, dan hal itu memicu kemarahannya. Ia tidak terima karena Ye Yunfei berbicara dengan Taois Dadi tanpa memperhatikannya sedikitpun. Dalam keadaan marah, ia menantang Ye Yunfei secara langsung. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah belati hitam pekat tiba-tiba muncul di hadapannya, tepat di depan dahinya. Itu adalah Void Blade. Situasi itu membuatnya terdiam sejenak, menyadari bahwa nyawanya berada dalam kendali orang lain. Barulah Ye Yunfei mengalihkan pandangannya kepadanya, menanyakan dengan dingin apa yang membuatnya merasa pantas untuk menantang. Shangguan Ba menolak cara tersebut dan menuntut pertarungan secara langsung, menunjukkan keinginannya untuk bertarung secara terbuka. Ye Yunfei tidak menolak. Ia menarik kembali Void Blade dan memberi kesempatan. Shangguan Ba segera melepaskan seluruh kekuatannya.
Teknik atribut tanah yang ia kuasai membuat tanah di sekitarnya bergerak dan membentuk serangan dari berbagai arah. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Dengan mengendalikan energi bumi, ia memadatkannya menjadi seekor naga kuning panjang. Teknik ini merupakan tingkat penguasaan yang sangat tinggi dalam geomansi, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang di dalam sekte. Naga tersebut menghancurkan semua serangan yang datang dan melaju langsung menuju Shangguanba. Dalam usaha terakhir, Shangguanba mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan balasan, namun kekuatan tersebut tidak mampu menahan serangan yang datang. Tubuhnya terlempar jauh, meninggalkan luka yang serius. Ketika semuanya berakhir, ia tergeletak di tanah dalam kondisi yang tidak diketahui. Ye Yunfei tidak menunjukkan minat lebih lanjut. Ia hanya mengajak Taois Dadi untuk pergi ke Menara Bumi. Keduanya meninggalkan tempat itu tanpa melihat kembali. Para murid yang menyaksikan kejadian tersebut dipenuhi keterkejutan. Mereka menyadari bahwa kekuatan Ye Yunfei jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Bahkan dalam menghadapi Shangguanba, ia terlihat santai dan tidak menggunakan seluruh kemampuannya. Di kejauhan, Ouyang Feng menunjukkan ekspresi yang lebih gelap. Ia menyadari bahwa situasi tidak berjalan sesuai harapannya. Namun ia tidak menyerah. Ia segera memberikan perintah kepada salah satu muridnya untuk mengatur sesuatu, memastikan bahwa Ye Yunfei tidak akan dapat berlatih dengan tenang di dalam sekte. Pergerakan rencana baru itu pun mulai berjalan, menandakan bahwa konflik yang lebih besar masih menunggu di depan. Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar sekte bumi tebal kembali menjadi tenang setelah rangkaian kejadian sebelumnya, seolah ketegangan yang sempat memuncak perlahan mereda dan digantikan oleh ritme kehidupan kultivasi yang kembali berjalan. Dalam keadaan itu, Tuan Dadi membawa Ye Yunfei menuju sebuah istana berwarna kuning yang tampak kokoh dan memancarkan aura kuno, berdiri diam seperti penjaga waktu yang telah menyaksikan banyak generasi berlalu. Di hadapan bangunan itu, Tuan Dadi menjelaskan bahwa pintu masuk Menara Bumi berada di dalamnya. Meskipun disebut menara, tempat itu sebenarnya merupakan sebuah istana bawah tanah berlantai 9, struktur yang luas dan dalam, tersembunyi di bawah permukaan, seolah menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mendalami hukum bumi. Setiap lapisan dari atas ke bawah memiliki intensitas energi unsur bumi yang berbeda, semakin dalam, semakin kuat, seperti lapisan-lapisan dunia yang terus menekan ke arah inti. Master Dadi menjelaskan lebih lanjut bahwa 9 tingkat menara bumi memiliki tekanan energi yang semakin mengerikan semakin dalam seseorang masuk. Penjelasan itu bukan sekadar informasi, tetapi juga peringatan, karena tempat ini bukan hanya ruang kultivasi, melainkan juga ujian bagi siapapun yang berani masuk lebih jauh dari batas kemampuannya. Secara umum, murid luar hanya mampu berkultivasi hingga tingkat pertama atau kedua, di mana tekanan masih dalam batas yang bisa ditoleransi oleh mereka yang kekuatannya masih berkembang. Murid batin dapat mencapai tingkat ketiga atau keempat, menunjukkan peningkatan dalam penguasaan energi dan ketahanan tubuh. Sementara itu, murid inti hanya mampu bertahan hingga tingkat kelima, yang sudah berada di ambang batas bagi sebagian besar praktisi. Adapun tingkatan di bawah tingkat ke-6, hanya para petinggi sekte yang berani menjelajah lebih dalam, karena tekanan di sana tidak lagi dapat ditahan oleh murid biasa. Jika seorang murid biasa mencoba memaksakan diri, maka hasilnya hanya satu, yaitu kematian yang tidak terelakkan. Namun, meskipun terdapat bahaya yang nyata, Menara Bumi tetap menjadi tempat yang sangat efektif untuk mengembangkan teknik-teknik berelemen bumi. Di dalamnya, energi dan hukum bumi terkonsentrasi dengan cara yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, menjadikannya lokasi yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin meningkatkan pemahaman mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ye Yunfei memahami sepenuhnya nilai dari tempat ini. Ia mengangguk, menunjukkan ketertarikannya, lalu bersama Taois Dadi memutuskan untuk masuk dan melihat langsung. Begitu mereka memasuki lantai pertama menara bawah tanah, Ye Yunfei segera merasakan tekanan energi yang terbentuk dari energi berelemen bumi. Tekanan itu tidak terasa kasar, melainkan stabil dan terus-menerus, seolah berasal dari kedalaman yang jauh di bawah. Kekuatan tersebut mengalir dari bawah ke atas, menciptakan lingkungan yang menantang bagi tubuh dan jiwa. Di lantai pertama, banyak murid duduk bersila, bermeditasi dengan mata tertutup. Wajah mereka menunjukkan keseriusan, seolah setiap detik di tempat ini adalah kesempatan berharga yang tidak boleh disia-siakan. Para murid yang berkultivasi di tingkat ini sebagian besar berada di alam suci atau alam kondensasi, tingkat awal dalam perjalanan kultivasi mereka. Taois Dadi kemudian mengajak Ye Yunfei untuk melanjutkan perjalanan. Dengan kekuatan gabungan mereka dapat langsung menuju lantai 5, melewati lapisan-lapisan yang biasanya menjadi batas bagi kebanyakan murid. Ye Yunfei tidak menolak, karena baginya,
Tempat seperti ini justru lebih menarik semakin dalam ia menjelajah. Sementara itu, di markas besar sekte Houthi, di puncak gunung yang tinggi, terdapat sebuah istana yang menjadi pusat kekuasaan sekte. Di dalam istana tersebut, pemimpin sekte Tanah Tebal duduk di atas singgasana tinggi. Posisinya menunjukkan otoritas yang tidak tergoyahkan, meskipun di balik itu terdapat tekanan yang tidak terlihat. Beberapa anggota gereja berpangkat tinggi duduk di kedua sisi, menciptakan suasana formal yang dipenuhi pertimbangan dan kepentingan. Di antara mereka, Yan Tianzong, guru dari Taois Dadi, juga hadir. Ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai keputusan menjadikan Su Ye sebagai putra suci secara langsung. Menurutnya, para murid, terutama murid inti, tidak akan menerima hal tersebut dengan mudah. Selain itu, Tao Wenzi dan muridnya hampir pasti akan mencari cara untuk menghadapi Su Ye, yang berarti situasi yang dihadapi pemuda itu akan menjadi sangat berbahaya, bahkan bisa menyangkut hidup dan mati. Pemimpin sekte memahami sepenuhnya kekhawatiran tersebut. Ia menyadari bahwa keputusan itu memang akan membawa banyak masalah bagi Su Ye, tetapi ia juga tidak memiliki pilihan lain. Dalam beberapa waktu terakhir, Tao Wenzi dan muridnya, bersama dengan para pendukung mereka, semakin berani dan mulai mengabaikan otoritasnya sebagai pemimpin sekte. Ia bahkan memperkirakan bahwa tidak lama lagi mereka akan mencoba merebut kekuasaan secara langsung. Di balik kekuatan Tao Wenzi dan muridnya, terdapat dukungan dari keluarga Ouyang. Jika mereka berhasil mengambil alih, maka sekte Houthi akan sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga tersebut. Oleh karena itu, pemimpin sekte merasa perlu segera mengangkat seorang putra suci yang mampu menyaingi Ouyang Feng, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Yan Tianzong memahami alasan tersebut, tetapi tetap mengingatkan bahwa Tao Wenzi tidak akan tinggal diam dan pasti akan mencoba segala cara untuk menyingkirkan Su Ye. Namun pemimpin sekte menunjukkan keyakinannya bahwa Su Ye bukanlah orang yang sederhana. Ia telah mengamati pemuda itu sejak awal dan melihat bagaimana ia tetap tenang bahkan ketika berhadapan dengan Tao Wenzi yang merupakan ahli di alam inti agung. Selain itu, kemampuan Su Ye untuk langsung mengaktifkan tahap keempat pilar tanah tebal menunjukkan bakat yang sangat tinggi, yang jarang muncul bahkan dalam rentang waktu ratusan tahun. Pemimpin sekte menyatakan bahwa mereka juga harus melindunginya secara diam-diam, sekaligus menjadikannya sebagai alat untuk melawan Tao Wenzi dan muridnya. Ketika ditanya apakah Su Ye akan dijadikan pemimpin sekte berikutnya jika ia mampu menekan Ouyang Feng, pemimpin sekte hanya menyatakan bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan ketika waktunya tiba. Jawaban itu menunjukkan bahwa ia masih menimbang berbagai kemungkinan, tanpa ingin mengambil keputusan terlalu cepat. Yan Tianzong hanya bisa berharap bahwa Su Ye mampu bertahan dalam situasi yang berbahaya ini. Sementara itu, di dalam menara bumi, Ye Yunfei dan Taois Dadi telah mencapai lantai 5. Di tingkat ini, tekanan energi elemen bumi terasa jauh lebih kuat dibandingkan lapisan sebelumnya. Energi tersebut seolah menekan dari segala arah, menguji batas ketahanan mereka. Murid-murid yang berlatih di tingkat ini semuanya adalah murid inti. Bahkan yang terlemah di antara mereka pun berada di tingkat ke-9 atau ke-10 alam gua surga. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa lusin, tetapi masing-masing memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Begitu Ye Yunfei dan Taois Dadi masuk, semua murid inti membuka mata dan menatap mereka. Ketika mereka melihat Taois Dadi, yang dikenal sebagai Du Fen, mata mereka menyipit. Banyak dari mereka adalah rekan satu generasi yang dahulu bersaing, sebelum Taois Dadi menghilang secara misterius. Kehadirannya yang tiba-tiba tentu mengejutkan mereka. Namun perhatian mereka segera beralih kepada Ye Yunfei, yang terlihat jauh lebih muda dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Salah satu murid inti menunjukkan sikap meremehkan, menganggap bahwa seseorang dengan tingkat ke-5 alam buah surga tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Taois Dadi memperingatkan bahwa tidak semua orang bisa dipandang rendah, tetapi murid tersebut tidak menghiraukannya. Ia justru menegaskan bahwa dirinya telah mencapai tahap awal alam inti tingkat rendah, merasa bahwa Taois Dadi tidak lagi layak dibandingkan dengannya. Kemudian, seorang murid lain mengungkapkan bahwa pemuda di hadapan mereka adalah Su Ye, putra suci ketiga sekte Tanah Tebal. Informasi ini langsung memicu reaksi dari seluruh murid inti. Mereka semua mengarahkan pandangan kepada Ye Yunfei, mencoba memahami bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu bisa mendapatkan posisi tertinggi di antara mereka. Ketika diketahui bahwa Su Ye baru saja bergabung dengan sekte dan langsung menjadi putra suci, suasana menjadi semakin panas. Banyak dari mereka merasa bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Mereka yang telah mengabdikan diri selama ratusan tahun, memberikan kontribusi yang tak terhitung, belum pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Rasa tidak puas berubah menjadi kemarahan. Tatapan tajam tertuju pada Ye Yunfei,
menunjukkan bahwa mereka tidak menerima keputusan tersebut. Di antara mereka, setidaknya setengahnya telah mencapai alam inti tingkat rendah, membuat perbedaan tingkat kultivasi semakin terasa. Bagi mereka, tidak mungkin menerima kenyataan bahwa seorang pemuda dengan kekuatan tingkat kelima alam gua surga dapat melampaui mereka dan menjadi putra suci. Ketegangan pun kembali muncul, menandakan bahwa ujian bagi Ye Yunfei di sekte bumi tebal masih jauh dari selesai. Pada saat itu, suasana di lantai 5 menara bumi masih dipenuhi tekanan energi yang berat dan padat, seolah seluruh ruang dipenuhi oleh hukum bumi yang menekan dari segala arah. Di tengah keadaan tersebut, seorang pria berbaju ungu melangkah maju dengan ekspresi penuh amarah, sorot matanya tajam dan dipenuhi ketidakpuasan. Ia menatap Ye Yunfei dengan sikap menekan, lalu menyampaikan tuntutannya agar Ye Yunfei mendekat, berlutut, dan menjelaskan dengan jujur trik apa yang digunakan untuk menipu pemimpin dan para tetua hingga bisa menjadi putra suci. Namun, sebelum kalimatnya selesai sepenuhnya, Ye Yunfei sudah bergerak. Dengan mengaktifkan jubah bayangan surgawi, ia muncul tepat di hadapan pria berbaju ungu itu dalam satu langkah. Jarak di antara mereka menjadi sangat dekat hingga hampir berhadapan muka. Gerakan itu begitu cepat dan tanpa jeda, membuat orang lain tidak sempat bereaksi. Dalam momen berikutnya, Ye Yunfei langsung melepaskan pedang jiwa surgawi. Serangan tersebut langsung mengenai sasaran, membuat pria berbaju ungu itu kehilangan kendali dan menjerit. Tanpa memberi kesempatan untuk pulih, Ye Yunfei mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan yang luar biasa, menekannya ke atas kepala lawannya sambil menunjukkan perintah yang tegas agar lawannya berlutut. Dari telapak tangan itu, sebuah kekuatan fisik yang dahsyat dilepaskan. Tekanan tersebut langsung menimpa tubuh pria berbaju ungu itu, membuatnya merasakan beban luar biasa seolah-olah sebuah gunung ditekan di punggungnya. Tubuhnya mulai merespons tekanan itu, tulang punggungnya perlahan melengkung, tidak mampu menahan beban yang terus bertambah. Pria berbaju ungu itu dipenuhi rasa malu sekaligus kemarahan. Ia mencoba melawan dengan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, berusaha menahan tekanan yang diberikan oleh Ye Yunfei. Namun usaha itu sia-sia. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Tekanan dari telapak tangan Ye Yunfei terus meningkat, memaksa tubuhnya menunduk sedikit demi sedikit. Wajah pria itu memerah, urat-urat di tubuhnya menonjol jelas, menunjukkan usaha kerasnya untuk bertahan. Namun, semua itu tidak cukup. Kekuatan yang menekannya tidak memberikan celah untuk melawan. Di sekitar mereka, para murid inti lainnya mulai berteriak, mencoba menghentikan tindakan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa pria berbaju ungu itu adalah Xiao Wu, adik dari Xiao Liang yang termasuk dalam 3 ahli teratas dalam daftar jenius sekte Tanah Tebal. Mereka memperingatkan bahwa jika Xiao Wu terluka, konsekuensinya akan sangat serius. Namun Ye Yunfei tidak menghiraukan semua itu. Tatapannya tetap dingin dan fokus, seolah semua peringatan tersebut tidak memiliki arti. Beberapa tarikan napas kemudian, tekanan yang diberikan akhirnya mencapai batas yang tidak dapat ditahan. Kaki Xiao Wu melemah, dan tubuhnya runtuh, berlutut tepat di depan Ye Yunfei. Posisi itu menjadi simbol kekalahan yang tidak terbantahkan. Dalam keadaan yang dipenuhi rasa malu dan amarah, Xiao Wu tetap mencoba melawan dengan kata-kata yang penuh kebencian, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Ye Yunfei lolos. Namun kata-kata itu tidak mampu mengubah keadaan. Tatapan Ye Yunfei menjadi semakin dingin. Ia menekan telapak tangannya dengan lebih kuat. Tekanan yang mengerikan itu langsung memaksa kepala Xiao Wu turun dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang menelan sebagian tubuhnya. Dampak tersebut membuatnya kehilangan kesadaran secara langsung. Pemandangan itu membuat para murid inti lainnya terdiam. Cara pandang mereka terhadap Ye Yunfei berubah sepenuhnya. Sikap meremehkan dan penghinaan yang sebelumnya terlihat kini menghilang, digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Di antara mereka, banyak yang memiliki kekuatan setara dengan Xiao Wu, terutama mereka yang berada pada tahap awal alam inti mendalam tingkat rendah. Namun kenyataan bahwa Xiao Wu dikalahkan dengan cara seperti itu membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengan Ye Yunfei. Ye Yunfei kemudian menyapu pandangan ke arah mereka, memberikan peringatan agar mereka semua pergi dan tidak mengganggu meditasinya. Nada suaranya datar, tetapi mengandung tekanan yang membuat siapapun yang mendengarnya tidak berani meremehkan. Ucapan tersebut memicu kemarahan di antara para murid inti. Mereka adalah kelompok elit yang telah menghabiskan lebih dari 1 abad untuk mencapai posisi mereka. Bahkan para petinggi sekte pun biasanya menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Namun kini, seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte berani menyuruh mereka pergi. Ye Yunfei tetap tenang. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, lalu mulai menghitung dengan sikap dingin. Setiap detik terasa berat,
menekan hati mereka yang masih ragu. Salah satu murid inti mencoba mengajak yang lain untuk menyerang bersama, berharap jumlah mereka bisa mengubah hasil. Namun sebelum rencana itu terwujud, Ye Yunfei kembali bergerak. Ia melepaskan pedang jiwa surgawi dan langsung menyerang lautan jiwa murid tersebut. Murid itu langsung kehilangan keseimbangan, mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Ketakutan mulai terlihat jelas dalam matanya. Ketika hitungan Ye Yunfei berlanjut, murid tersebut akhirnya memilih mundur. Keputusan itu mempengaruhi yang lain. Setelah beberapa saat ragu, mereka semua akhirnya berbalik dan pergi sebelum hitungan mencapai angka berikutnya. Salah satu dari mereka membawa Xiao Wu yang tidak sadarkan diri keluar dari tempat itu. Lantai 5 menara bumi kembali sunyi, hanya menyisakan Ye Yunfei dan Taois Dadi. Taois Dadi menunjukkan kegembiraan yang tidak disembunyikan, merasa puas melihat bagaimana Ye Yunfei menghadapi situasi tersebut. Ye Yunfei kemudian duduk bersila dan mulai merasakan energi unsur bumi di sekitarnya. Ia menyadari bahwa energi di tempat ini sangat melimpah, cocok untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hukum bumi. Taois Dadi juga duduk bersila di sampingnya. Keduanya mulai berkultivasi, membiarkan energi di sekitar mereka mengalir dan beresonansi dengan tubuh mereka. Kemampuan Ye Yunfei dalam geomansi terus berkembang. Pemahamannya bahkan telah mencapai tingkat yang setara atau melampaui Taois Dadi. Dalam dirinya, konsep hukum bumi semakin jelas, seolah setiap detail dari energi tersebut dapat ia pahami dengan mudah. Geomansi sendiri bergantung pada energi atribut bumi dan hukum sistem bumi. Semakin kuat energi yang dimiliki dan semakin dalam pemahaman terhadap hukum tersebut, semakin besar kekuatan teknik yang dapat digunakan. Bagi Ye Yunfei, memahami hukum bumi bukanlah hal yang sulit. Yang perlu ia lakukan hanyalah memperkuat energi atribut bumi dalam dirinya. Sementara itu, di tempat lain dalam sekte, Ouyang Feng berdiri dengan sikap tenang. Ia menerima laporan bahwa Xiao Wu telah setuju untuk menghadapi Su Ye setelah menerima imbalan. Ia menganggap bahwa dengan kekuatan Xiao Wu, menghadapi Su Ye seharusnya bukan masalah. Namun, laporan berikutnya justru menunjukkan bahwa Xiao Wu telah dikalahkan dan kehilangan kesadaran. Hal ini membuat Ouyang Feng mulai menyadari bahwa kekuatan Su Ye lebih besar dari yang ia perkirakan. Meskipun demikian, ia tidak merasa terganggu. Ia justru melihat ini sebagai peluang, karena kakak Xiao Wu, Xiao Liang, tidak akan tinggal diam. Hal ini akan menciptakan konflik yang lebih besar, sesuatu yang ia harapkan. Di dalam menara bumi, Ye Yunfei dan Taois Dadi terus berlatih. Waktu berlalu hingga 2 hari, dan Ye Yunfei merasakan peningkatan yang signifikan dalam energi atribut buminya. Ia kemudian memutuskan untuk turun ke lantai 6, karena tingkat kelima tidak lagi memberikan tantangan yang cukup. Taois Dadi mengikuti keputusan tersebut. Di lantai 6, tekanan energi menjadi jauh lebih besar. Energi tersebut mengalir dalam bentuk kabut kuning yang terus berkumpul menuju tubuh Ye Yunfei. Selama 1 bulan penuh, Ye Yunfei berkultivasi di tempat itu. Ia menyerap energi dan memperdalam pemahamannya, hingga akhirnya merasa bahwa tekanan di tingkat ini tidak lagi memberikan dampak besar. Ia kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke lantai 7. Taois Dadi menunjukkan keterkejutannya terhadap perkembangan Ye Yunfei, karena semakin dalam seseorang masuk, semakin besar tekanan yang harus dihadapi. Ia mengingatkan bahwa jika seseorang tidak mampu menahan tekanan tersebut, maka risiko cedera atau kematian sangat tinggi. Namun jika mampu bertahan, manfaat yang diperoleh akan sangat besar. Taois Dadi juga memberikan peringatan mengenai keberadaan gua di bawah menara, tempat di mana seekor naga bumi yang telah memiliki kesadaran tinggal. Makhluk tersebut sangat kuat, dan tidak boleh didekati. Mendengar hal itu, Ye Yunfei menunjukkan keterkejutan. Ia mulai menyadari bahwa tempat ini tidak hanya menyimpan energi, tetapi juga rahasia yang jauh lebih dalam. Pada saat itu, suasana di sekitar menara bumi terasa semakin dalam dan sunyi, seolah setiap langkah yang diambil ke bawah membawa seseorang lebih dekat pada inti kekuatan bumi itu sendiri. Taois Dadi, dengan ekspresi yang sedikit lebih serius dibanding sebelumnya, menjelaskan kepada Ye Yunfei bahwa naga bumi yang berada di bawah menara ini merupakan peninggalan pendiri sekte Houtu. Ia menuturkan bahwa menara bumi juga dibangun oleh pendiri tersebut, dan sejak awal terdapat 5 naga tanah yang menjaga tempat itu, namun 4 diantaranya telah pergi, menyisakan hanya 1 yang masih bertahan. Penjelasan itu bukan sekadar cerita sejarah, melainkan juga peringatan. Bahkan pemimpin sekte pun tidak berani berurusan dengan makhluk tersebut, sehingga Ye Yunfei diingatkan untuk tidak memprovokasi atau mencoba mendekatinya tanpa pertimbangan matang. Taois Dadi memahami dengan baik bahwa Ye Yunfei adalah sosok yang berani dan cenderung tidak mundur dari tantangan,
sehingga ia merasa perlu menegaskan hal tersebut. Ye Yunfei hanya mengangguk ringan, menerima informasi itu dengan tenang tanpa menunjukkan ketakutan. Setelah itu, ia langsung melangkah turun menuju lantai 7, seolah rasa ingin tahunya lebih besar daripada kehati-hatian yang dianjurkan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di lantai 7. Begitu memasuki area tersebut, ia segera merasakan bahwa tekanan energi berelemen bumi di tempat itu jauh lebih kuat dibandingkan lantai sebelumnya. Tekanan itu tidak hanya berasal dari satu arah, melainkan seolah datang dari segala sisi, menekan tubuh dan jiwa secara bersamaan. Ye Yunfei duduk bersila tanpa ragu dan mulai berlatih. Waktu berlalu dengan tenang, seolah dunia luar tidak lagi memiliki arti. Dalam keadaan itu, ia tenggelam sepenuhnya dalam proses kultivasi, membiarkan energi bumi mengalir dan menyatu dengan tubuhnya. 2 bulan penuh berlalu tanpa terasa. Selama periode itu, Ye Yunfei terus berlatih di lantai 7, menyesuaikan dirinya dengan tekanan yang semakin kuat. Hingga akhirnya, ia merasakan bahwa tubuh dan jiwanya telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan energi atribut bumi tingkat tersebut. Dengan perlahan, ia membuka matanya dan bergumam dalam hati bahwa tingkat ke-7 tidak lagi memberikan manfaat yang berarti bagi kultivasinya. Ia kemudian berdiri, gerakannya tenang namun penuh keyakinan. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya dan meremasnya perlahan. Dari segala arah, sejumlah besar energi berwarna kuning kecoklatan mulai mengalir menuju tangannya, berkumpul dan membentuk pusat kekuatan yang padat. Telapak tangannya memancarkan kesan berat dan kokoh, seolah mengandung kekuatan sebuah gunung yang tak tergoyahkan. Dengan satu gerakan, ia mengaktifkan tekniknya. Energi tersebut mulai membentuk satu demi satu dinding tanah yang muncul di sekelilingnya, berlapis-lapis dan mengambang dalam pola yang teratur. Teknik ini dikenal sebagai dinding beton dalam geomansi, sebuah manifestasi dari kendali sempurna atas energi bumi. Ye Yunfei mengangguk puas. Baginya, energi unsur bumi adalah energi dari bumi itu sendiri, sesuatu yang tidak asing dan justru sangat mudah ia pahami. Selama masa kultivasi di menara bumi, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kemampuannya dalam memanipulasi energi bumi berkembang pesat. Jumlah energi yang dapat ia kendalikan juga meningkat secara signifikan. Ia memang sengaja menahan tingkat kultivasinya. Dalam pandangannya, membangun fondasi yang kokoh jauh lebih penting daripada mengejar terobosan yang cepat. Dengan fondasi yang kuat, setiap langkah ke depan akan menjadi lebih stabil dan tidak mudah runtuh. Setelah merasa cukup, Ye Yunfei melanjutkan perjalanan ke lantai 8. Namun begitu memasuki area tersebut, ia menunjukkan sedikit keterkejutan. Tekanan energi di lantai ini ternyata tidak lebih besar dibandingkan lantai 7. Sebaliknya, yang memenuhi ruang adalah hukum-hukum berbasis bumi dalam jumlah besar. Hukum-hukum tersebut tampak seperti rantai ilusi yang saling bersilangan, memenuhi hampir seluruh ruang. Begitu Ye Yunfei melangkah masuk, ia langsung merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari energi, melainkan dari hukum itu sendiri. Ia segera memahami bahwa lantai ke-8 bukan untuk mengembangkan kekuatan energi, melainkan untuk memahami hukum elemen bumi. Tanpa ragu, ia duduk bersila dan mulai memusatkan pikirannya untuk memahami hukum-hukum tersebut. Namun bagi Ye Yunfei, proses ini tidak sulit. Sebagai mantan Kaisar Langit, ia telah mempelajari hukum elemen bumi jauh sebelumnya. Apa yang ia lakukan saat ini lebih seperti mengingat kembali dan menyempurnakan pemahaman yang sudah ada. Sementara itu, di tempat lain dalam sekte Tanah Tebal, di sebuah gua yang terletak di puncak gunung, seorang pria berbaju putih duduk bersila dalam meditasi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat ia menerima pesan melalui selembar geokomunikasi. Setelah membaca isi pesan tersebut, wajahnya menjadi muram. Ia mengetahui bahwa Suye, yang baru berada di tingkat kelima alam gua surga, telah menjadi putra suci, dan bahkan melukai adiknya. Hal ini membuatnya merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Suhu di dalam gua seolah menurun seiring dengan perubahan emosinya. Ia kemudian mengirimkan pesan balasan, dan dalam waktu setengah hari, kabar tersebut menyebar ke seluruh sekte bumi tebal. Xiao Liang akan keluar dari pengasingannya dalam setengah bulan untuk menantang Suye. Kabar itu segera mengguncang seluruh sekte. Xiao Liang adalah peringkat ketiga dalam daftar jenius, seorang tokoh penting yang hanya kalah dari Ouyang Feng. Sementara itu, Suye adalah sosok baru yang dengan cepat menjadi pusat perhatian. Konfrontasi antara keduanya menjadi topik utama di seluruh sekte. Tao Wenzi dan Ouyang Feng melihat ini sebagai peluang, sementara pemimpin sekte mulai menunjukkan kekhawatiran, meskipun ia tidak dapat memastikan hasilnya. Di dalam menara bumi, Ye Yunfei terus berlatih. Setelah 10 hari,
Ia merasa telah sepenuhnya memahami hukum elemen bumi di lantai 8. Ia kemudian melanjutkan ke lantai 9. Di tingkat ini, hukum-hukum bumi menjadi jauh lebih kompleks dan mendalam. Bahkan para tetua sekte pun tidak berani masuk ke sana dengan mudah. Namun bagi Ye Yunfei, semua itu bukan ancaman. Ia duduk dan kembali mendalami hukum tersebut. 10 hari kemudian, ia telah sepenuhnya memahami semua yang ada di tingkat ke-9. Ia bahkan menilai bahwa hukum-hukum di tempat ini tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan apa yang telah ia pelajari sebelumnya. Ketika hendak pergi, ia menemukan sesuatu yang menarik. Di dasar lantai 9, terdapat sebuah pintu masuk gua yang memancarkan energi bumi dalam jumlah besar. Rasa ingin tahunya muncul. Ia mendekat dan merasakan tekanan besar dari dalam gua tersebut. Ia menyadari bahwa ini kemungkinan adalah tempat tinggal naga bumi. Dalam pemahaman geomansi, naga bumi adalah manifestasi dari esensi energi bumi yang telah terkondensasi. Beberapa dari mereka, setelah waktu yang sangat lama, dapat mengembangkan kesadaran dan menjadi entitas yang sangat kuat. Naga seperti itu adalah harta berharga bagi seorang ahli geomansi, karena dapat digunakan untuk mengubah struktur bumi atau bahkan dalam pertempuran. Rasa ingin tahu Ye Yunfei semakin besar. Tanpa ragu, ia melangkah menuju pintu masuk gua dan masuk ke dalam, siap menghadapi apapun yang menunggunya di dalam kegelapan yang dalam itu. Saat memasuki gua, Ye Yunfei mendapati dirinya berada di dalam terowongan berliku yang mengarah ke bawah, jalurnya sempit dan panjang, seolah mengundangnya semakin jauh ke dalam perut bumi. Terowongan itu dipenuhi dengan sejumlah besar hukum berbasis bumi, yang berubah menjadi pita kuning yang tampak melayang dan saling bersilangan di udara, menciptakan pemandangan yang aneh sekaligus menekan. Hukum-hukum berbasis bumi ini menghasilkan tekanan yang sangat besar, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada kesadaran seseorang, seolah setiap langkah diuji oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun, Ye Yunfei memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum elemen bumi, sehingga dia sama sekali tidak takut dengan hukum elemen bumi tersebut dan melewatinya dengan sangat mudah. Gerakannya tetap stabil, langkahnya mantap, dan ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan, seolah tekanan yang ada hanyalah lapisan tipis yang tidak mampu menghalangi perjalanannya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, terowongan yang berliku itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, pemandangan terbuka, dan ia mendapati dirinya berada di dalam gua bawah tanah yang sangat besar. Gua bawah tanah ini sangat luas, begitu luas hingga seseorang yang berdiri di dalamnya tampak sangat kecil, seperti titik di tengah dunia yang tak berujung. Pandangan Ye Yunfei langsung tertuju ke kedalaman gua. Di sana, seekor naga berwarna kuning kecoklatan merayap dengan tenang. Naga ini memiliki panjang lebih dari 1000 meter, tubuhnya membentang seperti pegunungan yang hidup, dengan kepala, tubuh, ekor, serta sisiknya sangat mirip dengan naga sungguhan. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, tubuh naga tersebut tampak agak halus, bergoyang lembut, seperti energi yang mengalir, bukan daging dan tulang biasa. Mata naga itu terpejam, seolah-olah sedang tidur, tetapi kehadirannya memancarkan tekanan energi berelemen bumi yang mengerikan. Tekanan itu terasa seperti arus yang terus bergerak di dalam gua bawah tanah, membuat seluruh ruang dipenuhi kekuatan yang berat dan tak tergoyahkan. Bahkan Ye Yunfei hampir kehilangan keseimbangan saat pertama kali merasakannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah keberadaan pita-pita kuning yang melilit tubuh naga itu, melambangkan bentuk energi elemen bumi yang sangat terkonsentrasi. Pita-pita tersebut tampak seperti rantai hukum yang hidup, bergerak perlahan namun penuh tekanan. Kekuatan hukum yang menindas menyebabkan gua bawah tanah itu sedikit berguncang, seolah ruang itu sendiri tidak mampu sepenuhnya menahan keberadaan makhluk tersebut. Ye Yunfei segera memahami bahwa hal yang paling menakutkan di gua ini sebenarnya bukan hanya naga itu sendiri, melainkan tekanan hukum elemen bumi yang memenuhi seluruh ruang. Bahkan pemimpin sekte tanah tebal pun mungkin tidak berani datang ke tempat seperti ini. Fakta bahwa pemimpin dan tetua sekte tidak berani melangkah ke lantai 8 dan 9 menara bumi semakin menegaskan betapa berbahayanya tempat ini, apalagi untuk memasuki gua bawah tanah yang menjadi sumber dari semua itu. Namun bagi Ye Yunfei, semua ini bukanlah halangan. Sebagai seseorang yang pernah menjadi kaisar langit dan telah melakukan penelitian mendalam tentang hukum bumi, ia mampu memasuki gua ini tanpa halangan apapun. Pemahamannya menjadikan tekanan yang ada seperti sesuatu yang sudah dikenal, bukan ancaman yang harus dihindari. Ia mulai memahami bahwa energi atribut bumi dan hukum berbasis bumi yang tersimpan di menara bumi sebenarnya dilepaskan dan ditransmisikan oleh naga ini. Kesadaran itu membuatnya semakin tertarik. Ini adalah pertama kalinya ia melihat naga bumi legendaris sedekat ini sejak ia berlatih geomansi, dan perasaan itu membawa sensasi baru yang sulit dijelaskan. Pada saat itu, naga kuning tersebut tiba-tiba membuka matanya.
Tatapannya langsung tertuju pada Ye Yunfei, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang mengejutkan, yaitu sedikit kemanusiaan. Ye Yunfei memahami bahwa naga ini terbentuk dari energi atribut bumi dan hukum berbasis bumi, sebuah kombinasi antara energi dan hukum yang biasanya tidak memiliki kesadaran. Namun kini, makhluk itu menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Mata naga kuning itu memancarkan cahaya kuning yang tajam saat menatap Ye Yunfei dengan kewaspadaan. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang. Naga tersebut kemudian mengeluarkan suara yang menggambarkan penolakan terhadap kehadiran penyusup. Getaran dari reaksi itu merambat ke seluruh area, membuat tanah di sekitarnya merespons. Seluruh menara mulai berguncang. Para murid sekte tanah tebal yang sedang berlatih di dalam menara bumi merasakan perubahan itu dan segera keluar, dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Di luar, para anggota berpangkat tinggi juga merasakan getaran tersebut dan segera bergerak untuk menyelidiki. Pemimpin sekte menyadari bahwa sumber gangguan berasal dari menara bumi. Ia segera menuju lokasi tersebut, diikuti oleh para pejabat tinggi lainnya. Tidak lama kemudian, mereka semua berkumpul di depan menara, sementara para murid berlarian keluar dengan keadaan panik. Para tetua mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi para murid hanya bisa menjelaskan bahwa menara tiba-tiba mengalami perubahan dan tekanan energi di dalamnya meningkat secara signifikan. Hal ini membuat pemimpin sekte mulai menduga bahwa sesuatu mungkin terjadi pada naga bumi di dasar menara. Dengan mempertimbangkan pentingnya naga tersebut bagi keberuntungan sekte, pemimpin sekte memutuskan untuk masuk dan memeriksa situasi. Para pejabat tinggi lainnya mengikuti, meskipun mereka menyadari risiko yang ada. Namun, ketika mereka mencapai tingkat ke-6, mereka merasakan bahwa tekanan energi dan hukum menjadi terlalu besar. Beberapa dari mereka bahkan mengalami cedera, dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan lebih jauh. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mundur dan menunggu di luar. Sementara itu, di dalam gua bawah tanah, Ye Yunfei terus mengamati naga bumi tersebut. Ia menyadari sesuatu yang penting, bahwa naga ini sebenarnya terikat di tempat itu. Ia melihat adanya rantai besi ilusi yang tak terhitung jumlahnya, melilit tubuh naga tersebut. Rantai-rantai itu tersusun dari rune khusus, membentuk struktur yang kompleks dan kuat. Pengamatan itu membuat Ye Yunfei menyadari bahwa ini kemungkinan adalah teknik pengikatan naga dalam geomansi. Teknik ini sangat canggih dan hanya dapat dilakukan oleh ahli geomansi tingkat tinggi. Ia bahkan memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun di sekte tanah tebal yang mampu menggunakan teknik tersebut saat ini. Ia kemudian menyimpulkan bahwa salah satu guru kuno sekte telah menggunakan teknik ini untuk mengunci 5 naga bumi di tempat tersebut, dan kini hanya satu yang tersisa. Naga itu kembali bereaksi, melepaskan tekanan hukum elemen bumi ke arah Ye Yunfei. Pita-pita kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergerak ke arahnya, mencoba menekan dan mengusirnya. Namun Ye Yunfei tetap berdiri tenang, tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak takut terhadap hukum elemen bumi. Sikap ini membuat naga tersebut bingung. Makhluk itu tampak tidak memahami mengapa manusia di hadapannya mampu bertahan tanpa kesulitan. Reaksi naga perlahan mereda. Dalam keheningan yang mengikuti, sebuah fluktuasi kekuatan jiwa yang lemah tiba-tiba mencapai Ye Yunfei. Ia menyadari bahwa naga tersebut mencoba berkomunikasi. Ia merasa sedikit terkejut. Fakta bahwa makhluk ini telah mengembangkan kecerdasan dan mampu berkomunikasi dengan manusia menunjukkan bahwa tingkat keberadaannya telah melampaui batas biasa. Gelombang kekuatan jiwa berikutnya mengungkapkan kondisi naga tersebut. Ia semakin lemah dan membutuhkan tempat lain untuk memulihkan energinya. Jika tidak, keberadaannya akan segera menghilang. Di dalam gua yang luas dan penuh tekanan itu, Ye Yunfei berdiri dalam diam, menyadari bahwa pertemuannya dengan naga bumi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang mungkin akan mengubah alur perjalanannya ke depan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.